Iya, terkait dalil ini memang termasuk ya obrolan yang juga berkembang ini di masyarakat tuh tentang ini sampai menyatakan seseorang bahwa dia itu muslim atau non muslim ya. Itu kan juga sebenarnya perlu adanya satu hal yang kemudian kita memastikan kan gitu. Tapi sampai ada yang mungkin ekstrem ya kalau saya bilang ya. Orang sudah jelas-jelas non muslim. Nah, entah apa agamanya ya. Jelas-jelas non muslim. Katakanlah dia seorang Yahudi misalnya. Tapi kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh memastikan dia kalau mati kemudian masuk neraka gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Gimana itu Ustaz Iqbal jurusan akidah ini. Jadi memang ada di akidah Tahawi bila mengatakan la nashhadu li muayyanin bi jannatin aw nar. Tidak boleh kita meyakini, memastikan person tertentu itu di surga atau di neraka kecuali yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti Abu Lahab ya, tabat yada Abi Lahab wa tab, terus Abu Jahal. Itu sudah divonis memang di neraka. Sudah, ya. Sebaliknya juga yang divonis surga ya udah jelas ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu harus kita ikuti. Nah, gimana nih kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Imam Syafi'i atau sebelumnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, boleh enggak gitu? Ya, penjelasan para ulama kita mengatakan narju lil muhsin wa nakhaf alal musi. Kita berharap mereka di surga yang baik ya, ulama kita, dan yang berbuat keburukan maka kita khawatir mereka di neraka. Ada memastikan maka tidak boleh, karena bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat. Bisa jadi di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, kita nggak tahu. Tapi kalau kita benar-benar yakin bahwasanya seorang itu mata alal kufur, mati ya belum masuk Islam, maka keyakinan kita dia di neraka. Tapi terkadang seperti yang disebutkan yang ada ya, berarti beberapa orang, kita nggak tahu siapa tahu akhir hayatnya dikatakan la ilaha illallah. Bisa jadi ya, apalagi kalau dia muslim fasik aja, ini jelas-jelas lebih nggak boleh lagi. Walaupun dia matinya berzina, matinya minum khamr, matinya durhaka sama orang tua, ya bisa jadi diampuni oleh, karena ini pembahasan terkait dengan tadi besar ya, hukum al-kabair, murtakibil kabair, menghukumi pelaku dosa besar. Kalau ahlu sunnah kan meyakini bahasanya ini tidak boleh kita memastikan karena mereka tahta al-masyi'ah ya, di bawah kehendak Allah azza wa jalla. Tapi kalau dia secara umum orang kafir, jelas kita harus meyakini mereka di neraka kalau mati di atas kekafiran. Nah, cuma yang masalah ini person tertentu ini bisa jadi di akhir hayatnya dia la ilaha illallah, kita nggak tahu. Makanya muncul seperti itu. Ya, mungkin diperkuat lagi nih saat Haikal Ustaz ayat nambah istilahnya tadi orang yang sekarang Yahudi misalnya, dia mati dalam Yahudianya secara zahir yang kita tahu, nggak boleh didoakan. Ada dari dalam Al-Quran, orang sudah jelas mati dalam kekafiran. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh seorang nabi atau orang beriman mendoakan orang yang sudah jelas mati kafir, dia sudah akan menjadi calon penghuni neraka. Sudah jelas untuk mereka, meskipun itu keluarga, tidak boleh doakan kalau sudah jelas itu mati kafir gitu. Dan Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Muslim, ada juga tapi itu ya kebiasaan orang mendoakan dia sudah jelas mati kafir tapi ya, para ulama juga bilang kalau dia masih hidup didoakan dapat hidayah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh didoakan biar diampuni sama Allah kan gitu. Dan dalam Sahih Muslim dikatakan orang kalau bertakziah gimana Ustaz? Takziah dengan orang Yahudi. Oh ya, mungkin kita bertetangga ya sama yang kayak gitu gitu. Ya. Ada nukilan dari beberapa ulama ya, seandainya ada maslahatnya dan takziah bukan untuk mendoakan mereka, tetapi untuk memberikan hiburan kepada keluarga si mayit. Ta'lif ya. Kalau ta'lif bisa masuk dalam hal ta'lif, barangkali lebih umum lagi. Artinya sekedar menunaikan hak tetangga, menghibur orang yang sudah meninggal. Dan siapa tahu justru itu ya tadi ta'lif, termasuk sebab dia tertarik dengan kebaikan Islam. Atau mungkin antum ada nukilan dari ulama barangkali. Cukup. Ya.
Jadi penting sekali ya kita ternyata ya yang viral-viral itu mungkin kita bahas gitu.